Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Abdul Karim, mahasiswa semester 5 dari Prodi PAI. Saya membuat video ini sebagai syarat untuk melaksanakan tugas strategi pembelajaran, yaitu membuat sebuah video storytelling. Storytelling yang akan saya bawakan adalah kisah mengenai Nabi Musa dari beliau kecil sampai beliau menjadi utusan Allah, serta sampai beliau menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun yang zolim. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kisah Nabi Musa saat beliau masih bayi. Ya, pada saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Pada suatu hari ia mendapatkan sebuah ramalan bahwa akan lahir seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan kekuasaannya. Nah, karena dia takut, dia ngasih perintah nih buat ngebantai semua bayi-bayi yang ada di daerah kekuasaannya, apalagi dari Bani Israel. Sementara bayi perempuan tuh dibiarin hidup. Nah, di tengah-tengah situasi kayak gini nih, ibunya Nabi Musa, yaitu Yochebed, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Otomatis dong dia takut, soalnya dia nggak mau anaknya nanti dibunuh oleh prajuritnya Raja Fir'aun. Nah, karena itu Allah nih ngasih ketenangan dalam hatinya supaya nggak panik. Dalam firman-Nya itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 7, dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai. Setelah mendapat keterangan hati, maka dengan berat hati ya tetap memenuhi itu suara yang didapat dari Tuhan lah. Nah, setelah itu dia nyiapin sebuah peti kecil supaya nanti pas dihanyutkan ke sungai nih, Nabi Musa nggak tenggelam. Ditutup sampai nggak kelihatan lah, kayak di dalamnya tuh ada bayi. Terus dihanyutkan ke sungai ini lah. Nah, meski udah dihanyutin nih, ibunya Nabi Musa ini tetap nyuruh kakaknya, yaitu Harun, atau nanti kita kenal sebagai Nabi Harun, untuk merhatiin bayinya nih dari jauh supaya istilahnya supaya nggak kecelakaan lah, biar nggak kenapa-napa. Kan seorang ibu juga walaupun udah dapet pesan untuk menghanyutkan bayinya juga tetap khawatir ya. Nah, setelah itu nih udah tuh Nabi Musa hanyut. Nah, setelah hanyut nih petinya itu ternyata terdampar di dekat istana Raja Fir'aun. Setelah itu ditemuin lah sama dayang-dayang atau pelayan perempuannya Fir'aun nih. Terus dibawa tuh bayi ke istrinya Fir'aun, yaitu Ibunda Asia, seorang wanita yang beriman dan juga seorang yang lembut. Pas dibuka peti dia tuh kaget ada Nabi Musa, terus hatinya luluh. Nah, dia tuh minta kepada Fir'aun nih supaya bayinya ini jangan dibunuh lah, dikasih belas kasihan lah. Meski ya bayi-bayi lain dibunuh, dia minta supaya si Nabi Musa ini gak dibunuh. Sementara itu Allah nih menahan lah, gimana istilahnya, Allah ini menahan Nabi Musa nih supaya nggak nyusu ke wanita siapapun gitu, nggak sembarang wanita lah. Nah, ini nih ngasih jalan nih buat ibunya Nabi Musa supaya bisa nyusuin anaknya. Awalnya nih Asia ini kesusahan karena Nabi Musa nih nggak mau nyusu. Terus kakaknya Nabi Musa nih, kakak perempuannya ya, bukan Harun nih, beda orang. Dia tuh yang dengar kabar kalau si Asia lagi nyari penyusu buat Nabi Musa nih, ngasih tau ibunya. Nah, dengan ini nih ibunya dapat kesempatan lah buat ketemu sama Nabi Musa buat nyusuin. Nah, si Musa nih mau kan, jadi otomatis ibunya Nabi Musa nih jadiin ibu susuannya, walaupun si Asia ini kagak tahu kalau itu sebenarnya ibu kandung. Nah, dengan cara inilah Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya, walaupun nggak bakal selamanya di ibunya Nabi Musa lagi. Selanjutnya nih kisah mengenai Nabi Musa tumbuh lah. Nah, selanjutnya karena beliau ini dibesarkan di istana, ya, otomatis kan pasti ada pelayanan sama kebutuhan hidup itu pasti dipenuhi lah. Ada yang ngajarin, ada yang ngasih ilmu pengetahuan gitu, ada yang ngasih dia makan, ada yang ngeliatin, ada yang ngecek kesehatannya gitu. Jadi akhirnya tuh Nabi Musa tumbuh besar sebagai orang yang cerdas, orang yang kuat juga sehat. Terus karena ibunya orang soleh nih, akhlak Nabi Musa itu tinggi banget boy. Jadi Nabi Musa ini salah satu
orang berbudi pekerti lah di zamannya. Nah dia tuh selama ini dia menikmati hidupnya di sana, tapi karena emang asal muasalnya Bani Israel nih, pas dia ngelihat penindasan Firaun ke umatnya dia tuh kagak rela gitu, kagak srek istilahnya. Nah pas dia pada suatu masa nih, waktu dia udah dewasa, dia masuk ke kota tuh, waktu ke tempat padat penduduk gitu. Nah di tengah-tengah penduduk itu kota nih ada yang lagi bertengkar, salah satunya dari Bani Israel, salah satu lagi dari kaum Mesir, atau maksudnya orang-orangnya Firaun gitu. Nah orang Bani Israel ini minta bantuan ke Nabi Musa, buat supaya pertarungannya itu ditengahi lah istilahnya. Nah dalam usaha Nabi Musa ini, si Nabi Musa mukul seorang Mesir, soalnya si orang Mesir nih kagak mau patuh lah, angku banget, harus dikasih paham dulu ya. Nah, tapi karena Nabi Musa ini kuat banget, istilahnya OP overpower, pukulannya ini satu pukulan tuh bikin si orang Mesir koit. Nah Nabi Musa tuh kaget lah, anjing kuat banget gue. Terus dia nyesel gitu, terus dia minta doa ke Allah yang diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 16, yaitu ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ini juga sebagai bukti kok, meski Nabi Musa ini orang yang kuat, hebat gitu, perkasa, tapi beliau ini karena akhlaknya yang tinggi, dia tuh masih mawas diri lah, kok dia ini cuma hamba Tuhan yang tidak berdaya di hadapannya. Nah oleh karena itu Allah tuh ngasih ampunan lah, karena Nabi Musa kan juga nyesel gitu, udah sepenuh hati tuh. Tapi karena urusan ngebunuh ini bukan sama Allah tapi sama manusia, meluas lah tuh insidennya, kedengar sampai telinganya Firaun. Nah ditangkap tuh si Nabi Musa. Nah sebelum mau ditangkap, ada orang datang dari ujung kota buat ngasih tahu, katanya oh ada Firaun nih, tentaranya mau nangkap lo Musa. Nah si Musa nih karena itu melarikan diri lah dari Mesir, supaya dia bisa mencari perlindungan dari Allah. Nah selanjutnya ini cerita mengenai pengasingan Nabi Musa lah. Nah Nabi Musa itu setelah lari, dia tuh berjalan jauh bermusafir sampai mencapai negeri Madian, sebuah negeri di utara Mesir. Nah di sana dia ketemu nih sama dua perempuan yang ngalangin dia dari apa sebutannya Herbert atau pengembala domba, pengembala ternak yang lagi ngasih minuman buat ternak-ternaknya di sumur. Soalnya si Musa nih sebenarnya lagi aus ya, habis jauh. Dia tuh ngeliat sumur pengen istilahnya motong antrian lah, dia mau minum. Cuman karena gak adil, dihalang lah sama dua cewek ini. Katanya terus juga karena Musa emang orangnya baik ya, dia gak sekedar nunggu doang, dia tuh nolong mereka nimbal lah istilahnya buat ngasih minum ke ternak, jadi lebih cepet. Nah karena Musa ini baik nih, kedengeran lah sama ayah dari dua perempuan tadi, terus dipanggil lah si Musa. Dia tuh terkesan sama sifat Musa, sama kekuatannya lah. Nah terus karena terkesan nih, dia tuh pengen anaknya tuh dinikahin sama Musa. Buset, baru ketemu udah dapet bini, gila ya. Nah karena itu nih si Musa tinggal di kota Madian selama bertahun-tahun, belum dia kerja, terus dia ngurusin keluarganya gitu. Nah di sini nih, ini masa-masa tenangnya dia lah, sama dia tuh ningkatin imannya kepada Allah sebelum nanti balik ke Mesir. Spoiler. Selanjutnya cerita mengenai cahaya di Bukit Tur, dan terus juga nih jadi momen pertama Nabi Musa dapat wahyu, diangkat jadi nabi coy. Nah setelah selesai nih dia ngabdi sama bapak-bapak tadi. Sedikit info nih, sebenarnya bapak-bapaknya nabi ya, cuman gue lupa siapa nabinya. Nah Nabi Musa ini setelah ngabdi itu ngebawa keluarganya balik ke Mesir, karena ya dia udah selesai ngabdi kan, mau mungkin kangen lah sama Mesir, mau balik. Nah terus nih pas lagi musafir nih, lagi di tengah jalan, itu ngelihat ada cahaya nih di Bukit Tur. Apaan tuh gitu ya, orang apa sih kalau ada cahaya kayak gitu tiba-tiba muncul gitu sih, nggak penasaran kan. Nah, terus dia suruh istrinya buat nunggu nih, terus dia pergi sendiri tuh ke Bukit Tur. Dia tuh ngiranya ada petir lah, nyamber pohon gitu, supaya dia tuh mau ngambil dahan yang kebakar lah, biar mereka tuh nggak kedinginan. Tahu sendiri lah kalau di Timur Tengah paginya panas, malamnya dingin banget kayak dalam freezer.
Terus ternyata pas sampai sono nih Nabi Musa kaget, ternyata yang di situ tuh nggak sekedar petir nyamber pohon. Tahu-tahu nih ada suara dari langit, dapat wahyu dari Allah. Allah langsung ngomong sama Musa dalam Quran surat At-Toha ayat 12, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Nah di sini Nabi Musa dapat perintah sama dapat risalah atau diangkat jadi nabi untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun, terus ngebebasin Bani Israel dari perbudakannya. Di sini Allah ngasih 2 mukjizat nih ke Nabi Musa. Tongkat yang biasa bawa kalau orang zaman dulu kan kemana-mana megang tongkat lah biar gak capek. Kita mah naik motor mau mobil ya. Jadi tongkatnya ini dikasih kemampuan berubah jadi ular gede, kayak ular anaconda gitu yang dia majon. Terus yang kedua nih, tangannya bisa bersinar putih cemerlang tanpa cacat. Jadi nih tangan gue hitam nih, Nabi Musa nih tangannya bisa bercahaya. Buset, lampu LED kalah coy, lampu sorot terang banget. Nabi Musa tuh diberi kekuatan hati lah istilahnya, tapi dia merasa nggak sanggup ngelakuin sendiri nih buat dakwah ke Firaun. Jadi dia minta bantuan nih supaya saudaranya si Harun, ini belum jadi nabi si Harun, dia minta ke Allah buat si Harun nih bisa ngebantu dakwanya dia, karena si Harun ini lebih fasih dalam ngomong ke orang-orang. Kan si Musa ini kan dibesarin di istana, jadi kalau ngomong sama orang biasa mungkin kurang srek gitu ya sama orang-orang ya. Kalau Harun kan emang dia Bani Israel, cengkrama terus sama orang-orang, jadi sesama rakyat jelata gitu ya. Allah dikabulin tuh permintaannya. Nabi Harun jadi nabi juga. Sama Allah permintaan Nabi Musa dikabulin, Nabi Harun naik jadi nabi, jadi rasul. Terus selanjutnya Musa sama Nabi Harun menghadapi Firaun. Setelah itu nih habis dari Gunung Tur, udah tuh rombongan Nabi Musa sama keluarganya balik ke Mesir sebagai utusan Allah, Nabi Musanya ya, bukan keluarganya. Terus dia tuh ketemu Firaun, terus dia berkata dalam surat Toha ayat 43, maka pergilah kamu berdoa pada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Saya dikasih tau nih kalau Firaun telah melewati batas nih dengan memperbudak Bani Israel. Si Firaun ini congkak nih, dia nolak lah, nggak mau denger, nyenye orangnya. Terus sama dia tuh dikasih tahu kalau Musa nih penyihir, mau kosong lo. Biasa orang nggak mau kekuasaannya diambil gitu ya, apa-apa dilakuin. Terus dia tuh ngiranya karena mungkin Musa pernah dirawat sama keluarga kerajaan, dia pengen ngambil tahta gitu, takut lah dia. Terus dia nyuruh nih penyihir di istana di seluruh Mesir, mereka nih penyihir terbaik, ahli nujum paling ditakuti gitu, buat nandingin Musa, buat ngadu kekuatan gitu kan. Nabi Musa buat mukjizat nih, katakan pas jadi nabi dikasih mukjizat, si Musa ngaku biar buat dibekal lah istilahnya gitu. Si Firaun gak percaya, dia ngirim penyihir buat lawan Musa, buat duel gitu. Tapi Musanya sendiri penyihirnya bareng-bareng, bukan duel ya. Udah tuh ditentuin harinya. Nah di hari yang tentuan nih, para penyihir ngelempar tali atau tongkat, apalah antek-antek nujum gitu. Terus barang-barangnya yang dikasih sihir hitam, sihir ireng, berubah tuh jadi ular-ular barangnya, ular-ular kecil. Kalau dibandingin sama ular Musa tuh kayak ngebandingin semut sama bom atom. Musa anaconda, ini kayak ular sawah. Udah tuh Nabi Musa ngelempar tongkatnya kan, jadi ular gede, dimakan tuh catok-catok ular kecil, nggak ada ampun, habis tuh ular-ular. Kontak tuh spontan, orang-orang takut tuh. Bukan takut tuh sih, terkesima lah, penyihir-penyihirnya yang takut. Terus karena mereka tuh sadar kalau yang dipakai Musa itu bukan sihir-sihir hitam kayak mereka, bukan sihir-sihir jahat gitulah. Terus mereka tuh mereka tuh tercerahkan lah, langsung dapat hidayah lah ngelihat mukjizat Nabi Musa. Nah disebutin nih dalam Quran surat Toha ayat 70, kami beriman pada Tuhan Harun dan Musa. Soalnya mereka tahu yang di hadapan mereka ini bukan sekedar guna-guna biasa, tapi emang mukjizat langsung, keajaiban yang emang datang dari para penguasa, dari pencipta gitu, dari Allah. Nah Firaun nih murka nih sama sikap-sikapnya.
lu bawahan gue tapi malah ngakuin Musa. Disiksa lah tuh. Tapi orang udah dapet hidayah ya, udah tuh kekeh hatinya, disiksa pun mereka tetap beriman gitu, tetap teguh lah. Udah nih Musa udah tuh, kan dakwah mah nggak sekali ya, nih Musa pergi dulu lah istilahnya. Nah setelah ini kita lanjut ke cerita selanjutnya, itu bencana atas Mesir. Nah Firaun ini kan masih keras kepala nih, dia nggak mau dengerin Musa. Nye bacot lu Musa, gue nggak mau denger gitu, gue raja, gue nggak mau diturunin gitu. Karena itu Allah nih ngasih tanda lah, mazab, supaya ngasih tahu ke Firaun nih biar sadar lah kalau emang yang pesan di bawah Musa ini emang nyata, bukan sekedar Musa pengen ngambil tahtanya dia. Tanda-tandanya itu ada banyak tuh, ada bencana banjir, bencana ini migrasi belalang nih. Kalau migrasi tuh gak 1-2 doang, ribuan coy. Panen nih sawah luas bisa rata dalam hitungan menit. Bayanginnya lu berbulan-bulan sawah berapa hektar lu tumbuhin padi, kelompok belalang migrasi, buset, rata coy, kayak belum pernah ditumbuhin, masih kayak baru abis nanam bibit, abis tuh satu ladang dimakan sama migrasi belalang. Terus selain itu juga ada bencana kutu, bencana kodok, sama Firaun dikasih penyakit. Ada juga yang bilang dia tuh dikasih penyakit diare, jadi sehari diare 30 kali. Panas banget tuh bawahnya. Nah, tapi meski udah dikasih bencana gitu nih, si Firaun nih tetap kekeh. Dia bilangnya supaya bencana hilang nih, dia bilangnya bakal ngebebasin Bani Israel. Tapi ngeyel, dia kagak mau. Cuma kasih omong doang lah, dia kasih janji palsu. Setiap kali ngejanji nanti setelah bencananya dihilangin, janjinya ditarik lagi. Nah, disebutin nih dalam Al-A'raf sikapnya si Firaun, dan mereka tetap berlaku sombong dan menjadi kaum yang berdosa. Nah akhirnya karena Firaun gak mau bebasin juga Bani Israel, Allah nyuruh Nabi Musa buat ngebawa Bani Israel pada malam hari secara diam-diam buat kabur dari Mesir. Nah selanjutnya ini kita kisah pelarian besar ya, terus sama keajaiban di Laut Merah. Maksudnya keajaiban laut terbelah. Nah, Nabi Musa nih ngemimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Cuman karena namanya Bani Israel gak 1-2 orang ya, bisa ribuan gitu. Pas paginya tuh, bukan paginya, beberapa saat setelah pergi tuh, si Firaun sadar lah kayak ada yang kurang gitu, kok kayak rakyat gue kayak ngurang gitu ya. Nah terus dicari lah, ternyata mereka tahu tuh kalau si Nabi Musa, Nabi Harun sama Bani Israel tuh pergi dari Mesir. Nah si Firaun nih ngumpulin pasukan tuh buat ngejar mereka. Nah, dikejar terus sampai ke tepi laut. Nah Bani Israel nih sama Nabi Musa yang udah terpojok di laut nih, gak tau nih mau ngapain. Mereka udah di tepi laut kan, masa nyebur gitu ya. Tapi kalau kita nggak nyebur nanti kita dibunuhin ya sama Firaun yang lagi ngejar. Nah terus di saat itu nih Nabi Musa tetap tegar tuh. Dia dalam surat Asy-Syura ayat 62, Nabi Musa bilang, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah terus nih dapat wahyu dari Allah, Nabi Musa buat mukul tongkatnya ke laut. Pas dipukul, tok, lautnya kebelah dua coy. Anjay, bayangin nih laut tenang, bukan tenang sih, badai lah. Terus tau-tau diem, terus kebelah dua, kebuka tuh jalan buat nyebrang ke sisi lain laut. Maksudnya buat nyebrang pulau lah. Ini kan meskipun laut nih kayak jatuhnya kayak teluk gitu sih. Dari daratan sini laut, ketemu lah ujung daratan. Terus sisanya laut, ngebuka lagi lebar laut gitu. Nah di situ tuh kebuka jalan buat Bani Israel kabur. Nah tuh saking tingginya tuh sampai disebutin kayak gunung air di kiri kanan mereka tuh. Nah terus Bani Israel bisa nyebrang dengan selamat lah. Firaun di lain sisi dia nggak terima nih,
budak-budaknya lari. Biasa tenaga kerja gratis, cuma dikasih roti basi doang bisa bikin piramida, mana mau dia dilariin ya. Lari dari dia gitu, dikejar lah tuh, meski nyebrang laut tetap dikejar. Nah setelah Bani Israil selesai nyebrang, sedangkan Fir'aun baru di tengah-tengah laut nih, Allah nyuruh Musa buat mukul tongkatnya lagi. Setelah dipukul, lautnya balik ke semula, nutup. Firaun sama pasukannya yang di tengah kelelep coy. Ya laut dalam banget. Kalau kolam mah masih bisa kali berenang ke atas. Ini laut bisa ratusan meter ke bawah, bisa kilometer malah. Gak sempet udah koit, udah gitu, udah tenggelam. Gitu udah tenggelam. Udah tuh. Nah, momen ini tuh ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 65 sampai 66. Maka kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama semuanya, dan kami tenggelamkan yang lain. Maksudnya yang lainnya si Fir'aun. Nah, dengan itu berakhirlah kisah tirani Fir'aun yang menjajah Bani Israel. Dan sekarang Bani Israel melanjutkan kehidupan baru di bawah bimbingan Nabi Musa. Kisah Nabi Musa adalah salah satu kisah paling panjang dan penuh dalam pelajaran dalam Al-Quran. Perjalanannya sebagai bayi yang dihanyutkan, diasingkan hingga menjadi pembawa wahyu yang menyelamatkan Bani Israel, menunjukkan betapa kuatnya perlindungan Allah terhadap hamba yang dipilihnya. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi juga sebagai sumber keteguhan, keberanian, dan keyakinan, dan juga sebagai pembelajaran bagi kita umat Islam, umat Nabi di masa mendatang. Meski Nabi Musa bukan Nabi yang kita ikutin secara langsung, namun kisahnya bisa kita jadikan pelajaran supaya kita tuh tetap berpegang teguh pada keimanan kita meski dibuat tekanan pemerintah yang jolim ya. Sekian dari saya, Zaki Abdul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.